Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, Bapak Menteri Agama, Menko Polhukam, Bapak Menteri Perdagangan dan Menteri PU, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Koperasi, para Menteri Kabinet Kerja, para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Yang Mulia Uskup Agung Kupang, Ketua Sinode Gemit dan seluruh pastor pendeta, Bapak unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para imam, para pendeta, majelis penatua, para pejabat sipil TNI dan Polri, organisasi pemuda, perempuan, kelompok paduan suara, rekan-rekan pers dan media massa, undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur pada Tuhan atas rahmat perayaan Natal bersama nasional tahun 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Semoga kegembiraan ini meneguhkan komitmen persaudaraan dan kebersamaan di antara kita. Bapak Presiden yang kami hormati dan hadirin sekalian yang kami banggakan, pada tahun 2015 ini beberapa kegiatan nasional bahkan berskala internasional dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Kepercayaan untuk digelarnya berbagai kegiatan nasional bahkan internasional adalah apresiasi atas geliat perubahan dan realita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saat ini Nusa Tenggara Timur layak menjadi tuan rumah kegiatan nasional bahkan internasional. Hari ini Bapak Presiden hadir bersama seluruh umat Kristen di Indonesia dan dipusatkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini kegembiraan tersendiri bagi kami di Nusa Tenggara Timur karena dikunjungi oleh Bapak Presiden bersama Ibu dan para Menteri Kabinet Kerja ke daerah ini. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat datang kepada Bapak Presiden bersama Ibu dan para Menteri Kabinet Kerja serta seluruh undangan yang datang dari luar Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini, di acara Natal bersama nasional di tempat ini, meneguhkan komitmen kita bersama untuk terus menjaga persaudaraan, terus menjaga kedamaian di antara kita semua sebagai sesama anak bangsa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Presiden telah ke Nusa Tenggara Timur, ke Nusa Tenggara Timur sejak kemarin ke Labuan Bajo. Beliau turun di Labuan Bajo kemarin pagi, sepanjang hari kegiatannya di Labuan Bajo, dan kemarin sore tiba di Kupang, kegiatan sampai malam, dan tadi pagi berangkat ke perbatasan untuk groundbreaking bendungan kedua, Bendungan Roteklot. Bendungan kedua dari 7 bendungan yang Bapak Presiden programkan untuk Nusa Tenggara Timur. Juga tadi melihat progres pembangunan pos lintas batas antar negara di perbatasan Motaeng. Tadi tiba jam 2 lewat dan sekarang beliau sudah hadir di sini. Ya, saya menceritakan ini perjalanan yang ketat waktunya. Masih ada satu kegiatan di SMA Negeri 1, tapi beliau menunda
untuk menghadiri dulu Natal, baru lihat waktu setelah ini apakah beliau akan hadir di acara di SMA Negeri 1 atau tidak. Tapi sekali lagi terima kasih Bapak, ini menunjukkan perhatian Bapak terhadap Nusa Tenggara Timur. Kami senantiasa mendoakan Bapak supaya selalu sehat dan sukses dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih dan mohon maaf manakala dalam rangkaian kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian yang baru datang sekali ini, Bapak Presiden sudah datang 3 kali. Kalau ada yang baru datang, nanti kembali tapi datang lagi. Karena Bapak Presiden sudah datang 3 kali, berarti yang lain mesti lebih banyak dari Bapak Presiden. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat Natal, damai Natal beserta kita semua. Terima kasih, selamat sore.
terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta Ibu Iriana Jokowi, yang terhormat rekan-rekan Menteri Kabinet Kerja Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, dear ambassadors and consuls from our allied and partner countries, yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Frans Leboraya, yang terhormat para anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang mulia para ketua PGI dan KWI, yang mulia Bapak Uskup Agung Kupang, yang mulia Ketua Sinod GMIT, para hadirin dan umat Kristiani yang kami sayangi. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kepercayaannya dalam menugaskan saya sebagai Ketua Panitia Natal Nasional tahun ini. Dan tentunya Pak Presiden, Ibu Negara, terima kasih kehadirannya di sini hari ini. Terus terang, saya lumayan kaget juga waktu Pak Menteri Agama pertama kali kasih tahu ke saya bahwa Pak Presiden telah memutuskan untuk menunjuk saya sebagai Ketua Panitia Natal Nasional 2015. Namun dalam perjalanan, istri saya, Siska, dan saya benar-benar bahagia sekali melaksanakan tugas ini. Dalam kerjasama kami dengan Pemda Nusa Tenggara Timur untuk persiapan Natal Nasional, kami belajar banyak sekali mengenai NTT. Kami belajar betapa indahnya alam NTT. Kami belajar mengenai waduk-waduk yang sedang dibangun oleh Pak Presiden di NTT. Kata Pak Gub, bisa sampai 7 waduk bisa-bisa yang akan dibangun. Sudah 1 mulai, yang kedua barusan diletakkan batu pertama, dan sebagai Menteri Perdagangan langsung bisa saya lihat bahwa waduk-waduk ini akan mempunyai dampak yang revolusioner bagi pertanian, perekonomian, perkembangan di NTT. Tapi terus terang, Bapak Ibu, kejutan yang paling besar untuk istri saya dan saya itu adalah betapa baik hatinya, betapa tulusnya masyarakat NTT. Terus terang, kami hanya berkeliaran beberapa jam saja dengan Pak Gubernur, dengan Pak Sekda dan stafnya, bergaul dengan masyarakat setempat. Kami sudah langsung amat terharu, amat tersentuh. Dan Pak Presiden, harus saya akui, bagi saya dan istri saya, NTT ini benar-benar sudah menjadi tempat yang sangat amat istimewa. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam rangka Natal Nasional tahun ini, kami lebih menekankan kepada bakti sosial. Dan akhirnya bakti sosial banyak penekanannya untuk membantu para anak-anak. Bakti sosial Natal Nasional kami bagi menjadi 17 kegiatan sosial. Bantuan sosial kami bagikan kepada panti asuhan, kepada pesantren, beberapa pusat rehabilitasi kusta, antara lain berupa perlengkapan komputer, printer, memberikan perpustakaan, juga memberikan sepatu baik bagi murid maupun bagi staf sekolah dan panti asuhan dan pesantren, pengeboran sumber air dan penyediaan air bersih, pemberian beasiswa. Nanti bulan depan, bulan Januari, akan dilaksanakan pengobatan gratis di Pulau Alor bagi sekitar 1.900 orang dari operasi mata katarak, pemeriksaan dan pengobatan gigi, sunatan massal, pengobatan umum. Bapak Ibu hadirin sekalian, perayaan Natal ini di Kupang merupakan perayaan Natal yang paling mewah yang pernah saya alami. Namun Bapak Presiden, Ibu Negara, dan rekan-rekan Menteri, kemewahan yang ini tidak bisa dibeli dengan uang.
Kemewahan yang Siska dan saya alami dalam rangka persiapan dan perayaan Natal Nasional tahun ini adalah karena kebesaran hati, kebaikan hati, dan ketulusan hati masyarakat NTT. Kenapa saya bilang kemewahan? Karena di dalam dunia kita ini, di mana persaingan semakin sengit, di dalam kehidupan modern kita yang semakin terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendapat suatu sambutan yang demikian hangat, sentuhan yang begitu baik, itu benar-benar suatu kemewahan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bagi umat Kristen, makna utama dari perayaan Natal adalah perdamaian. Di lain sisi, saya pribadi yakin bahwa era Pak Jokowi adalah era di mana gilirannya orang baik untuk maju. Dengan demikian, saya yakin betul bahwa di saat pemerintah membawa kesejahteraan ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur akan membawa kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat Natal, terima kasih, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi, Santi Om. Marilah saudara, siapkanlah hatimu menyambut firman Allah dengan musik saksandu. Firman kehidupan memantarkan harapan bagi jiwa yang lemah dalam gembara dunia. Yang tabir Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara terkasih. Selanjutnya, saya tidak seperti pejabat-pejabat untuk menyebut satu persatu. Karena itu izinkanlah saya untuk menyapa Anda, anak-anak, remaja, orang muda, ibu dan bapak, dalam keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan. Narasi Natal atau pesan Natal itu merupakan satu refleksi dan harapan. Oleh karena itu, ambillah refleksi yang saya sampaikan, harapan yang saya sampaikan bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membuka jalan ke depan. Tema perayaan Natal Nasional 2015 adalah hidup bersama sebagai keluarga Allah. Itulah ungkapan hati nurani Natal dan harapan umat Kristiani di Indonesia. Suasana perayaan ini berpangkal pada perjanjian Allah, seruan para malaikat terutama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebagai keluarga, umat manusia diciptakan Tuhan dalam rumah bersama dengan sumber daya yang cukup, bahkan berkelebihan. Oleh karena itu, hal utama dalam keluarga Allah adalah hubungan mesra antara manusia dengan Allah, hubungan baik antara manusia, dan hubungan selaras dengan seluruh alam ciptaan. Persoalannya, hubungan-hubungan ini sering kabur, retak, rusak, bahkan hancur dan putus, sehingga muncul pelbagai sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan hubungan-hubungan yang baik dan sejati, seperti kesenjangan sosial, penyalahgunaan wewenang, narkoba, radikalisme, terorisme, kerusakan lingkungan alam, kekerasan, serta diskriminasi, terutama terhadap anak-anak dan kaum perempuan.
pengangguran, dan perdagangan manusia, yang membuat hidup bersama sebagai keluarga tidak mengalami rasa nyaman dan damai sejahtera, bahkan penuh curiga dan ketakutan yang membahayakan kerukunan keluarga itu. Akar semua ini adalah cinta diri. Apa yang menyenangkan diri sendiri, itulah kriteria terdalam dari hidup. Akibatnya keluarga Allah mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Martabat manusiawi memudar akibat cinta akan uang dan kekuasaan yang mengganggu keselarasan hubungan manusiawi dalam hidup bersama. Perayaan kelahiran Yesus Kristus bagi umat Kristiani adalah suatu ajakan baru untuk menemukan kembali hubungan-hubungan manusiawi yang tertata menurut hukum ilahi, yaitu cinta kasih. Keluarga yang menghayati hubungan sesuai dengan cita-cita Sang Pencipta akan mengalami betapa bahagia hidup bersaudara, bersatu, dan berbagi dalam lingkungan hidup bersama. Di tengah keberagaman hidup sosial, panggilan keluarga Allah hadir untuk merangkul semua orang, agar siaga mewujudkan hidup bergotong royong sebagai tanda damai sejahtera yang saling merukunkan dan saling memberdayakan. Dengan keunggulan teknologi komunikasi dewasa ini, mudah-mudahan umat Kristiani di Indonesia semakin mampu berbagi hidup secara arif, kreatif, dan bertanggung jawab dengan siapa saja demi kemaslahatan bersama. Sebagai bagian utuh dari seluruh warga Indonesia, umat Kristiani memiliki panggilan dan tanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan melindungi kebersamaan hidup dalam keberagaman, agar rumah kita bersama Indonesia menjadi semakin menghayati damai sejahtera, penuh keikhlasan dalam semangat gotong royong, dan menjadi sumber pembelajaran kerukunan bagi dunia. Semangat penjelmaan Yesus Kristus dalam hati umat Kristiani mudah-mudahan mendorong praktek-praktek hidup yang membawa kegembiraan dan kesejahteraan bersama dalam wujud persaudaraan keluarga Allah. Menurut iman Kristiani, Yesus Kristus adalah karunia kasih Allah bagi manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengenakan kesetiakawanan manusiawi untuk menunjukkan belas kasih Allah bagi manusia. Manusia boleh belajar daripadanya bagaimana membangun martabat mulia bagi setiap orang dengan hidup berbagi tanpa pamrih. Dengan demikian kesenjangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan semakin menguap dari perjalanan bersama sebagai keluarga Allah di bumi Nusantara ini. Kesadaran baru tumbuh dan berkembang untuk ikut serta mewujudkan masyarakat Indonesia baru dengan peradaban yang bersih dari korupsi, karena korupsi menghancurkan demokrasi, bebas dari diskriminasi, dan tanpa kekerasan atau paksaan. Masyarakat Indonesia yang beragam dengan leluasa bergotong royong membangun kedaulatan terbuka dalam politik, kemandirian berbagi dalam ekonomi, dan kepribadian unggul dalam budaya. Itulah dialog terbuka dan jujur dalam hidup bersama sebagai penegakan hukum ilahi, yaitu cinta kasih. Itulah revolusi hidup yang harus terjadi dalam keluarga Allah di bumi tercinta Indonesia, rumah kita bersama, rumah keluarga Allah Indonesia. Salam damai sejahtera Natal untuk kita sekalian, dengan harapan keberhasilan berbangsa penuh bela rasa di tahun 2016. Bela rasa bukan hanya dalam bantuan sosial, tetapi dalam keadilan sosial menurut Pancasila. Dan mengakhiri pesan saya yang sederhana ini, saya atas nama
umat Kristiani terutama yang berkumpul di sini, sebagian keluarga Allah yang ada di Indonesia, dengan gembira dan penuh syukur ingin mengaturkan selamat bahagia, berkat melimpah kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana yang merayakan hari ulang tahun pernikahan ke-29 pada tanggal 24 Desember 2015. Tuhan memberkati sekian pernikahan. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, ketika kami berkumpul bersama-sama dalam suasana sukacita untuk merayakan Natal, hari kelahiranmu secara nasional di bumi Nusa Tenggara Timur. Kami menaikkan sembah kami kepadamu karena Engkau telah memberikan putramu Yesus Kristus yang lahir di kandang yang hina untuk menyelamatkan kami yang percaya kepadanya dari dosa dan kematian. Kiranya perayaan Natal kali ini dapat menerangi hati dan jiwa kami yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian dan permusuhan. Dunia yang semakin hari semakin menunjukkan bahwa kami tidak lagi ramah dan kurang menghargai seorang terhadap yang lain. Dunia yang selalu mempertontonkan keangkuhan dan kesombongan, yang kuat semakin menekan yang lemah, dan yang lemah semakin tidak berdaya. Dunia yang terus-menerus menampilkan ketidakadilan, kekerasan, di mana-mana ada kemiskinan dan keterbelakangan, perdagangan manusia, kecenderungan manusia untuk hidup konsumerisme, hedonisme, dengan berbagai-bagai cara yang mereka tempuh. Realita ini ibarat sebuah nyanyian usang yang selalu dinyanyikan berulang-ulang oleh anak-anak manusia. Berbeda dengan nyanyian para malaikat surgawi ketika memberitakan tentang kelahiran Yesus, nyanyian tentang kedamaian, nyanyian tentang cinta kasih yang terjelma di dalam Sang Immanuel, Yesus Kristus. Oleh karena itu, ya Allah, dengan perayaan Natal nasional kali ini di Kupang, kami dapat jadikan momen yang sangat penting sebagai titik balik untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan demikian kami dapat menyanyikan nyanyian baru seperti para malaikat Allah yang menyanyikan tentang cinta kasih, tentang damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat di mana kami hidup dan bekerja. Tolonglah kami ya Allah, agar perayaan Natal kali ini kami jadikan sebagai momen bangkitnya semangat baru untuk kami lebih peduli terhadap realitas di sekitar kami dengan cinta kasih yang Yesus Kristus ajarkan kepada kami,
supaya dengan demikian kami dapat membawa damai dan cinta kasih kepada sesama kami dalam masyarakat di mana kami berada, dengan tetap menjaga kerukunan hidup bersama di dalam kemajemukan di Indonesia, Nusa Tenggara Timur sebagai keluarga Allah. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bangga bahwa dalam perayaan Natal Nasional tahun 2015 yang diadakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Ibu dan para pemimpin bangsa kami, ya Tuhan. Sejak Indonesia merdeka, maka inilah perayaan Natal Nasional pertama kali diadakan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih ya Tuhan, bahwa sebagai bangsa yang majemuk, kami dapat merayakan Natal bersama dengan Bapak Presiden dan Ibu yang kami kasihi. Kiranya kehadiran Bapak Presiden dan Ibu dalam perayaan Natal kali ini memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwa Allah sedang dan turut bekerja lewat para pemimpin bangsa kami untuk terus-menerus berupaya menciptakan kesejahteraan, kedamaian yang dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali Nusa Tenggara Timur yang kami cintai. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara bersama-sama dengan para menteri. Tentu tidaklah mudah. Bangsa yang besar, plural, dan majemuk dalam kepelbagaian. Kami mohon Engkau memberi kesehatan, kekuatan, dan hikmat agar Bapak Presiden bersama Menteri dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang kami yakini Tuhan berikan kepada mereka, supaya roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik bagi kepentingan kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia. Kami bersyukur bahwa momen Natal ini kami boleh pakai sebagai ungkapan syukur, di mana ya Tuhan Engkau telah menambah usia setahun lagi bagi Bapak Jokowi dan Ibu, sehingga mereka boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-29 pada tanggal 24 Desember yang lalu. Terima kasih ya Tuhan, dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, janganlah kegembiraan Natal ini kami rasakan hanya sesaat. Ibarat seperti pohon Natal yang hanya digunakan pada saat Natal saja. Tetapi jadikanlah kami yang merayakan Natal hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang peka terhadap tiap masalah yang kami jumpai dalam keluarga dan masyarakat, hati yang rela berbagi dengan sesama kami. Bapa yang ada dalam sorga, Indonesia adalah rumah kami bersama, rumah yang besar. Kami yang tinggal di dalam adalah keluarga Allah. Karena itu kami mohon agar supaya ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati, bangsa kami yang kami cintai ini.
supaya setiap hari kami dapat hidup sebagai keluarga Allah untuk mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami, permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Immanuel, kami menaikkan doa kami. Amin. Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional tahun 2015 disilakan kembali ke tempat. Rupiah untuk perbaikan gereja-gereja yang terkena bencana gempa bumi di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin seluruh umat Kristiani di seluruh Indonesia, khususnya di NTT, Nusa Tenggara Timur, lebih khusus lagi di Kupang. Lupung kabar kemana? Baik-baik sah? Saya belajarnya baru tadi malam. Katong semua bersaudara, benar. Dengan penuh sukacita, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada Natal kali ini kita bisa menyelenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini. Kita diingatkan bahwa pemahaman tentang keluarga tidak terbatas pada keluarga inti, ayah, ibu, dan anak-anak kita, tetapi juga keluarga lain dalam kesatuan bangsa Indonesia, dalam satu kesatuan umat Tuhan. Sebagai keluarga, kita mendiami bumi sebagai rumah bersama. Peristiwa Natal mengingatkan kita untuk hidup sebagai keluarga. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan hidup bersama di bumi ini semakin baik. Saling memberi api dan air, saling tolong-menolong, saling bergotong royong. Api ata ola eke, air ata ola neni. Kalau keliru sedikit-sedikit dimaafkan ya. Kita bersyukur merayakan Natal dalam keluarga Indonesia yang berbineka tunggal ika. Leluhur bangsa Indonesia telah membuat sumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan bukan satu agama. Oleh sebab itu, sebagai warisan asli Nusantara, spirit Bhinneka Tunggal Ika harus selalu kita rawat agar cita-cita bersama mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, Indonesia yang berdaulat, terus menggema dalam sukma kalbu seluruh bangsa Indonesia.
Hadirin yang saya muliakan, umat Kristiani di seluruh tanah air. Merayakan Natal berarti mengubah cara berpikir, mengubah cara bertindak, mengubah cara berhubungan antar anak bangsa untuk menghayati Pancasila. Pancasila harus menjadi habitus bangsa dalam menjalankan iman, menjalankan harap, dan menjalankan kasih Tuhan. Merayakan Natal berarti kita semua menjalankan revolusi karakter mental. Karena inti dari revolusi karakter mental adalah menjadi manusia baru yang berubah lebih produktif, lebih optimis, lebih disiplin, dan lebih kerja keras. Karena dengan bekerja keras berarti kita berdoa. Bangsa ini sudah saatnya bergerak, meninggalkan budaya, meninggalkan kultur yang dipenuhi kepalsuan, semu, kemunafikan, dan hanya mementingkan diri sendiri, kurang berbagi terhadap sesama. Natal harus membawa perubahan sikap mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan bersama, karena dunia telah berubah dengan cepat dan perubahan tidak bisa dibendung lagi. Maka dibutuhkan insan Indonesia yang mandiri, yang berdikari dan berjiwa merdeka, serta menegakkan nilai-nilai keutamaan seperti nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai kepantasan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai toleransi. Natal juga harus membawa semangat kesahajaan, kesederhanaan, semangat untuk berani mengatakan cukup, semangat untuk rela berbagi, semangat untuk tidak menghambur-hamburkan uang, semangat untuk memperkecil jurang yang kaya dan yang miskin. Natal tanpa perubahan perilaku. Jangan sampai Natal hanya seremonial belaka. Tadi sudah disampaikan oleh Uskup, oleh Bapak Uskup. Paus Fransiskus mengatakan, Natal tanpa pembaharuan dan perubahan perilaku hanyalah sekedar sandiwara. Hadirin yang saya hormati, Natal harus membawa komitmen bangsa dan negara. Kita harus bekerja keras. Kita bagrik, kita baing pilih. Kita bekerja, kita mendapatkan hasil. Indonesia harus semakin makmur. Indonesia harus semakin sejahtera. Indonesia harus semakin damai. Indonesia harus penuh suka dan cita. Hal itu ditegaskan Uskup Sugio Prato yang mengatakan bahwa urusan Indonesia lebih jujur, lebih adil, dan lebih sejahtera itu adalah tugas kita semua, termasuk umat Kristiani Indonesia. Tadi pagi baru saja saya memulai pekerjaan besar, yaitu pembangunan bendungan Roti Klot di Kabupaten Belu. Tadi kan saya sudah minta maaf kalau keliru dikit, nggak apa-apa. Setahun yang lalu juga sudah dimulai
pembangunan bendungan Ragnamo. Saya sudah ke NTT ini yang ketiga kalinya. Provinsi yang lain mungkin baru satu kali. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap NTT. Semoga perubahan juga terjadi di Nusa Tenggara Timur. Rencananya memang akan dibangun 7 waduk dan bendungan di NTT. Padahal yang ngantri 34 provinsi. Yang lain-lain hanya dapat 1 waduk atau bahkan tidak dapat waduk. Di NTT dapat 7. Karena apa? Karena tanpa waduk, tanpa bendungan, tanpa embung, tanpa air, bagaimana NTT bisa menanam? Tanpa air bagaimana bisa menanam padi? Tanpa air bagaimana bisa menanam jagung? Tanpa air bagaimana menanam sorghum? Tanpa air bagaimana menanam ketela? Tidak bisa. Tanaman, hewan, peternakan semuanya membutuhkan air. Oleh sebab itu tahun yang lalu saya putuskan kuncinya NTT adalah air, tidak ada yang lain. Nanti coba kita lihat 3-4 tahun mendatang akan seperti apa setelah waduk, bendungan dan embung-embung itu jadi. Saya teruskan. Kembali saya ulang. Kita bagre, kita baik pilih, kita bekerja, kita mendapatkan hasil. Indonesia harus semakin makmur, semakin sejahtera, semakin damai, dan semakin penuh dengan sukacita. Hal itu ditegaskan Uskup Sugioprato yang mengatakan bahwa urusan Indonesia lebih jujur, lebih adil, dan sejahtera adalah tugas kita semua termasuk umat Kristiani Indonesia. Hal senada juga dikemukakan oleh Pendeta Eka Dharma Putra yang menegaskan bahwa bekerja untuk kemuliaan Indonesia harus menyatu dalam umat diri Kristiani. Lagi, bahwa bekerja untuk kemuliaan Indonesia harus menyatu dalam diri umat Kristiani. Selamat Hari Natal tahun 2015 dan selamat Tahun Baru 2016. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Semesta bilang dan sekapa bumi raya kesang merana, ada harap pada langit
agar jangan terus berpaling. Alam semesta dilanda nestapa, bumi raya kesam melanda. Ada harap pada hati agar jangan terus berpaling. Terbelahlah, hujankan benih bernama kasih, keharibaan bumiku. Oh, perkasa langitku, terbelahlah, hujankan benih bernama kasih, keharibaan bumiku.
kehidupan, terkuatlah nusaku, tumbuhkan harapan. Maria, darah lugu Nazaret, memikul erat beban berat, salurkan rahmat. Maria, sang Bunda gelisah terima tugas, namun iman yang lugas meneguhkannya berserah. Dia tulus dari bibirnya. Oh, ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tak ikhlas menampung kasih, manusia ponga tak tulus merawat cinta. Lumuran dengki bergentayangan di lorong-lorong desa, kerasukan menjelma jadi bara, menjalar hingga teras belantara. Ratapan para janda berbaur gema dentum senjata rakitan, jeritan bayi-bayi buangan tenggelam dalam saluran limbah kota. Wahai manusia, wahai seluruh bangsa, di manakah damai yang diembunkan langit? Kau apakan kasih yang ditanam Allah di hatimu?
sesama satu keluarga. Alangkah baiknya hidup rukun dan damai. Kami mengundang yang terkasih Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi bersama Ibu Iriana Joko Widodo Dan Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional tahun 2015 Bapak Thomas Lemon beserta Ibu Francisca Lemon. Kami juga mengundang Bapak Menteri Agama bersama Ibu Lukman Saifuddin serta Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Lucia Lebih Raya. Untuk Anda bersama kami di panggung ini guna membagi salam damai. Dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Pak LCD-nya Pak, maaf. Dari Indonesia untuk dunia. Inilah Indonesia, rumah besar kerukunan. Selanjutnya kami silakan yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haji Iriana Joko Widodo, Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai Ketua Umum Panitia Perayaan Nasional, kemudian Ketua Lembaga beserta Ibu Menteri Agama beserta Ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Lucia Widodo berkenan kembali ke tempat. Mari kita bangun kerukunan beragama dengan memperkokoh toleransi. Mari kita tumbuhkan budaya saling menghargai dan saling menghormati di Indonesia.